Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Emelita, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga, ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. Yang saya pahami sebelumnya tentang pembelajaran atau tentang murid di kelas, yang pertama adalah selama ini guru sebagai pusat pembelajaran, atau guru itu istilahnya teacher center, atau guru ini memegang peranan utama di dalam pembelajaran, di mana semua aktivitas kelas didominasi oleh guru, sehingga hal ini menyebabkan siswa kurang termotivasi. Akibatnya siswa menjadi pasif, tidak aktif dalam mengikuti pelajaran. Siswa cenderung diam dan terlihat kurang bersemangat atau malas, dan juga jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang dalam pembelajaran selama ini, tujuan utama dari pembelajaran adalah pencapaian KKM. Artinya guru itu membidik agar semua siswa bisa memahami materi untuk kemudian ketika diadakan evaluasi dia bisa memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Artinya kemampuan siswa dipandang dari nilai yang diperoleh. Kemudian guru selama ini saya juga sering merasa kecewa dan merasa gagal jika banyak anak yang tidak mencapai KKM. Saya cenderung kecewa, terus kadang frustasi jika anak didik saya banyak yang tidak tuntas dalam belajar, istilahnya nilai mereka jelek gitu. Kemudian guru atau saya kurang memahami karakteristik anak. Nah, terkadang ketika saya menjumpai anak-anak yang cenderung berlari ke sana ke sini, anak yang cenderung istilahnya rewel, berisik di kelas, kemudian kadang bernyanyi, itu saya kadang tidak mendukung. Menurut saya situasi kelas yang baik dan yang tertib, yang diam, padahal anak itu sejatinya punya karakteristik sendiri-sendiri. Kemudian selama ini juga saya jarang melakukan permainan dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena beban materi yang saya pikul, artinya materi yang ada di dalam kurikulum cukup padat, sehingga menyebabkan saya kurang berminat dalam melaksanakan permainan dalam pembelajaran, karena hal ini cukup menyita waktu yang nantinya akan mengakibatkan penyampaian materi kurang waktu atau tidak selesai. Jika ada waktu longgar, maka lebih baik saya gunakan untuk drill agar anak-anak bisa memperoleh nilai yang tinggi atau minimal sesuai dengan KKM. Nah, kemudian yang selama ini saya lakukan adalah saya merasa kurang maksimal dalam menuntun penumbuhan budi pekerti anak, karena tadi yang pertama adalah dikejar dengan beban materi pelajaran yang harus disampaikan. Kemudian yang kedua adalah adanya tugas tambahan guru yang cukup berat, sehingga terkadang untuk penumbuhan budi pekerti itu hanya program-program yang wajib dari sekolah saja yang diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah saya selama ini jarang merefleksi pembelajaran bersama anak. Artinya ketika sudah selesai pembelajaran, refleksinya ya hanya sekitar materi yang sudah disampaikan. Tapi jarang sekali saya meminta masukan dari anak tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan, tentang bagaimana perasaan mereka selama mengikuti pelajaran, itu jarang saya tanyakan.
Yang kedua adalah apa yang berubah setelah mempelajari modul ini. Yang berubah setelah mempelajari modul ini tentu saja adalah adanya sebuah pemahaman, penghayatan atau kemantapan hati yang semuanya akan saya aplikasikan di dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jika sebelumnya guru begitu mendominasi pembelajaran, maka ke depan insya Allah itu adalah pembelajaran semuanya berorientasi kepada murid. Artinya anak akan lebih bebas dalam mengembangkan potensinya, akan lebih bebas dalam berekspresi sesuai dengan bakat, karakteristik, dan potensi yang dimiliki, sehingga anak-anak itu akan bahagia di kelas, bisa mengembangkan seluruh kodrat yang dimilikinya secara maksimal. Kemudian saya juga akan menerapkan atau lebih sering menerapkan permainan dalam pembelajaran, karena setelah mempelajari modul ini saya menyadari bahwa anak-anak itu, terutama untuk anak SD, berada pada tahap biraga. Artinya ketika melakukan pembelajaran dia lebih senang ketika bergerak. Nah, sekaligus ketika melaksanakan permainan ini, anak juga melaksanakan olah cipta rasa untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, yang berikutnya adalah saya akan lebih memaksimalkan dalam menuntun penumbuhan budi pekerti anak. Jika sebelumnya memang orientasinya adalah materi, selesai materi, kemudian memperoleh nilai yang tinggi atau minimal nilai yang berada di atas KKM, maka selanjutnya adalah yang saya akan berusaha maksimal dalam penumbuhan budi pekerti anak, karena sejatinya anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Jika dengan budi pekerti yang baik, maka insya Allah mereka dalam diri mereka secara sadar akan berusaha dengan sungguh-sungguh belajar dengan baik, sehingga target materi pelajaran pun akan otomatis tercapai. Selanjutnya adalah saya akan lebih memperhatikan karakteristik, bakat, minat, dan juga potensi yang ada di dalam diri anak. Jika sebelumnya saya kurang memperhatikan mereka, artinya perlakuan terhadap mereka saya samaratakan, kemudian saya juga cenderung senang dengan suasana kelas yang istilahnya diam, tertib, anak menjawab jika saya minta untuk menjawab, tapi ke depan insya Allah saya akan lebih memperhatikan karakteristik, bakat, minat, dan potensi, sehingga ketika mereka yang istilahnya bakat untuk berbicara atau terkadang belajar sambil menyanyi, itu akan saya biarkan, karena sejatinya anak-anak punya karakteristik yang berbeda di dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran pun akan lebih merdeka. Kemudian selanjutnya adalah saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tentunya karena kita berada di zaman abad 21, yaitu di mana peranan IT sangat penting, saya akan mencoba menggunakan teknologi sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Tetapi dalam penggunaan teknologi ini tetap berprinsip pada kebahagiaan anak. Artinya teknologi ini saya gunakan sebagai alat bantu agar anak-anak merasa lebih senang dan bahagia belajar di kelas, kemudian tetap berorientasi kepada budaya lokal setempat. Artinya meskipun saya menggunakan teknologi atau informasi ini disaring sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan kodrat alam dari anak-anak, terutama kita yang berada di wilayah atau terkenal dengan budaya ketimuran, sopan santun, maka bahan-bahan yang akan dipilih pun disesuaikan dengan konteks sosial kultural lokal, tetapi tetap mengacu pada perkembangan zaman. Kemudian saya juga akan
menerapkan pembiasaan 6S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan saya tambahi dengan semangat. Karena dengan semua ini, maka budi pekerti siswa akan tumbuh dengan baik, kemudian siswa juga akan semangat dalam mengikuti setiap aktivitas, sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga adalah apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah dengan saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, orientasi utama saya adalah kebahagiaan murid, potensi murid, berkembangnya kodrat murid. Di sini saya hanya memotivasi, kemudian menuntun berkembangnya kodrat yang sudah dimiliki anak, potensi yang sudah dimiliki anak. Jadi, anak akan lebih bahagia dan aktif di dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah merdeka belajar. Merdeka belajar artinya mereka akan belajar sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga mereka akan mengembangkan kodrat yang dimiliki, potensi yang dimilikinya dengan perasaan bahagia, bukan tertekan. Kemudian saya juga akan mengaplikasikan atau lebih banyak melaksanakan permainan di dalam pembelajaran, karena di dalam permainan ini ada unsur olah cipta rasa, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah karya, dan ini sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak, sehingga mereka akan jauh lebih bahagia dalam belajar. Yang selanjutnya adalah pengembangan budi pekerti melalui budaya 6S, yaitu salam, senyum, sopan, santun, dan juga semangat. Kemudian saya juga akan menerapkan atau mengembangkan budaya Jawa yang sudah dimiliki, budaya adiluhung, terutama bahasa Jawa, di mana dalam tingkatan bahasa Jawa ini sangat bagus untuk anak-anak. Bahasa Kromo, di mana ini sangat-sangat pas untuk penerapan sopan santun. Selanjutnya adalah pembiasaan yang menuntun laku murid, seperti sudah saya ungkapkan sebelumnya, melalui budaya 6S, budaya Jawa, dan akan saya tambahi dengan budaya literasi sekolah, atau saya tambah lagi dengan sekolah ramah anak atau sekolah yang menyenangkan dalam sekupan yang lebih sempit, yaitu kelas yang menyenangkan. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Nah, dengan pembelajaran di luar kelas ini akan lebih real, akan lebih konkret, dan juga pastinya anak-anak akan memahami kodrat alam. Kemudian mereka akan lebih bahagia dan merdeka di dalam belajar. Selanjutnya adalah saya akan menghargai perbedaan karakteristik murid. Setiap anak tentu punya gaya belajar masing-masing, punya potensi masing-masing, punya bakat dan minat masing-masing yang tidak bisa disamakan. Artinya ke depan pembelajaran akan lebih berorientasi pada perbedaan karakteristik murid. Artinya saya akan lebih menghargai gaya belajar setiap murid. Kemudian selanjutnya adalah yang ini saya tidak menuntut tapi menuntun. Inilah yang menjadi perubahan yang sebenarnya ketika selama ini saya ke anak-anak cenderung menuntut untuk sesuai KKM, menuntut mereka untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk patuh di kelas, untuk mendengarkan dengan baik. Tapi selanjutnya tidak lagi menuntut, tapi saya menuntun mereka untuk tumbuh, berkembang, potensi yang ada di dalam diri mereka dimaksimalkan dengan melalui pembelajaran yang merdeka dan bahagia. Kesimpulannya adalah pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid atau anak akan
bahagia dan merdeka di dalam belajar. Dalam hal ini, peran guru adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, berikut adalah contoh-contoh kegiatan pembelajaran di mana pembelajaran sebagian dilaksanakan di luar kelas dan dengan permainan sehingga anak-anak lebih bahagia dan merdeka di dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat kepada murid. Peran guru adalah menuntun, bukan menuntut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.